Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga. Seperti biasa, karena banyak banget yang meminta film-film bertemakan kiamat atau apokaliptik atau doomsday sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengelor film bergenre thriller action sci-fi berjudul Geostorm tahun 2017. Sudah pernah lihat ini? Sudah? Belum? Sudah? Oh tenang, seperti biasa akan dijelaskan sedetail mungkin di channel kesayangan kalian-kalian ini ya kan. Geostorm bercerita tentang sebuah alat pengendali cuaca yang tiba-tiba mengalami kerusakan sistem dan akan mengakibatkan bencana alam super dahsyat secara serentak di seluruh belahan bumi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Siapakah dalang di balik ini semua? Pada tahun 2019 terjadi bencana alam ekstrim di berbagai belahan dunia seperti banjir bandang di Manhattan, juga gelombang udara panas yang menelan 2 juta orang di Madrid hanya dalam sehari. Alhamdulillahnya kejadian ini membuat seluruh dunia bersatu padu. Ilmuwan dari 17 negara yang dipimpin oleh Amerika dan Cina membuat sebuah satelit pengendali cuaca yang disebut Dutch Boy. Dengan jaringan ribuan satelit yang tersebar, Dutch Boy dapat mengubah elemen dasar cuaca dan mencegah terjadinya bencana, mulai dari badai, tsunami, bahkan hujan sekalipun. Semua ini dirancang oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Jack Lawson, dan inilah badai bumi. All overseen by the International Space Station, but we all came to call it Dutch Boy. Everyone was warned, but no one listened. Meskipun Jack adalah seorang ahli cuaca dan kepala proyek Dutch Boy, tapi dia suka tidak mengikuti peraturan lur. Kayak sekarang ini dia datang ke persidangan karena banyak pelanggaran yang dilakukan. Gak ngikutin prosedur, melakukan rantai komando yang tidak seharusnya, joget pargoi di kala senggang, dan yang paling parah mengaktifkan Dutch Boy tanpa sepengetahuan pemerintah Amerika. Meskipun Jack sudah memberitahu alasan dia melakukan itu semua untuk segera menyelamatkan puluhan ribu manusia, tetap aja Jack dipandang menentang kewenangan. Maka dari itu senator memutuskan untuk memecat Jack dan timnya serta menyerahkan kendali Dutch Boy di bawah komite pengawasan internasional 3 tahun lagi. Dari jauh, Max Lawson, adik dari Jack yang juga seorang asisten sekretaris negara, mengingatkannya lewat chat agar tidak melawan selama persidangan. Wah, bodoh amat ya kan? Jack nggak masalah kalau dirinya dipecat, tapi kalau timnya yang selama ini mempertaruhkan nyawa juga dipecat, itu sangat tidak beralasan. Para senator pun nggak menggubris omongan Jack dan akan tetap mengganti kru Dutch Boy dengan yang baru. I'm not cutting a single one of those people loose. Excuse me? My crew didn't do anything wrong. Excuse me, I'm not asking for your input. Dutch Boy will go on without you. Am I making myself clear? This meeting is adjourned. Thank you. Setelah sidang selesai, Jack minta bantuan Max untuk membersihkan reputasinya. Tapi kali ini Max tidak bisa membantu kakaknya karena ternyata dialah yang diminta bertanggung jawab atas Dutch Boy selanjutnya. Sorry, Jake. You're fired. Setelah 3 tahun berlalu, tim militer PBB mendatangi sebuah kota yang membeku di sebuah gurun di Afghanistan. Padahal gurun di sana lur, panasnya 49 derajat Celcius. Kok bisa ada kota yang membeku ya kan? Itu artinya bencana terjadi sangat cepat sampai-sampai semua orang di sana mati membeku. Sementara itu di Gedung Putih, Max bertemu dengan tunangannya Sarah yang seorang agen rahasia Amerika Serikat. Karena Sarah bekerja secara profesional, dia nggak bisa santai ngomongnya ke Jack. Sampai akhirnya Jack diminta meeting dadakan dengan presiden untuk membahas kota yang membeku tadi. I like the tie home by 7, love you. Sorry, I didn't kiss. I didn't say anything. Move along, sir. Ketika meeting, para pejabat yakin bila kejadian tersebut disebabkan oleh Dutch Boy yang mengerror. Mereka pun berpikiran untuk mematikan Dutch Boy sementara waktu sampai menemukan di mana errornya. Lagi situasi genting kayak gini dan 300 orang sudah tewas di kota itu. Leonard selaku sekretaris negara juga atasannya Max sempat-sempatnya mikirin situasi politik. Karena kalau Dutch Boy dinonaktifkan, mereka bakal disorot oleh wartawan dan itu akan berpengaruh ke pemilu yang akan dimulai sebentar lagi. Malah mikirin politik. Plok. Max yang jengkel dengan pembicaraan mereka, nggak peduli soal politik kayak biaya kayak atau apapun itu, karena ini ngomongin nyawa manusia. Dia menyarankan untuk mengirim para ahli langsung ke satelit untuk memperbaiki Dutch Boy. Karena 2 minggu lagi Dutch Boy akan diberikan ke komite internasional. Presiden pun setuju dengan pendapat Max. Saat meeting selesai, Leonard mengatakan jika yang bisa menyelesaikan ini hanyalah Jack seorang, karena dia yang membuat dan paling tahu seluk-beluk soal Dutch Boy.
Di International Space Station, pusat perbaikan proyek Dutch Boy, satelit milik Afghanistan pun diganti dengan yang baru, sedangkan satelit yang rusak akan diperiksa oleh Pak Mahmud, teknisi asal Afghanistan. Anehnya, tiba-tiba dia mengambil data satelit tersebut, lalu buru-buru pergi dan menyimpannya di dalam loker. Belet apa gimana nih? Pasti ada sesuatu ya kan? Sampai akhirnya dia melewati suatu lorong yang tiba-tiba terkunci. Dan yang terjadi, Please stand clear of the door. sementara itu di pantai Cocoa, Florida, Max silaturahmi ke tempat tinggalnya Jake. Di sana dia bertemu dengan anaknya Jake bernama Hannah yang lagi ganti konverter panel surya. Umur segini lur udah otak-atik beginian. Ente dulu umur segini paling masih nyemilin cilok ya kan? Hah, nggak bayar lagi. Jake pun masih sakit hati karena dipecat oleh adiknya sendiri, sampai-sampai dia kehilangan rumahnya dan pekerjaannya. Max pun menjelaskan adanya bencana kota beku di Afghanistan, juga insiden ruangan pengunci udara yang tiba-tiba terbuka sendiri dan menewaskan satu kru. Maka dari itu Max meminta bantuan Jake yang mengetahui seluk-beluk Dutch Boy untuk mengservisnya. Karena begitu cintanya dengan Dutch Boy, Jake pun akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat, dia tidak mau diperintah oleh Max. So what, is that a yes? As long as it's not you. Yeah. Di markas Dewan Iklim Pasifik Hong Kong, kepala insinyur Cheng Long berusaha menelpon Max tapi nggak bisa nyambung. Entah kenapa lur, hari itu udara terasa panas di sana. Cheng pun ke Alfamidi buat beli mizon dan telur sekilo. Lalu ketika Cheng akan kembali ke mobil, dia nggak sengaja jatuhin telurnya dan ternyata dengan terjadinya bencana di Afghanistan, Hong Kong dan tewasnya seseorang di satelit membuat Hannah khawatir dengan ayahnya yang akan pergi untuk memperbaiki Dutch Boy. Jemputan Hannah pun sudah datang dan dia akan pergi ke rumah ibunya di Atlanta. Dia hanya ingin ayahnya kembali pulang dengan selamat. Jack pun berjanji untuk tetap hidup dan akan kembali. Lalu dia akhirnya berangkat ke Dutch Boy dari pusat antariksa di Florida. I want you to come back alive, and you're not exactly the reliable type. I promise. Be back soon, okay? Have a safe trip, sir. How's it feel to be back home? Sesampainya di Dutch Boy, Jack bertemu dengan ahli termosfer dari Jerman sekaligus kepala ilmuwan yang baru bernama UT. Lalu Jack pun dibawa bertemu dengan kru barunya. Ada Ducete, ahli satelit komunikasi dan keamanan, Hernandez, ahli robotik, Duncan, si analis sistem operasi, dan Adisa, ahli struktur. Betapa terkejutnya mereka mengetahui pimpinan barunya adalah Jack, si empunya Dutch Boy. Jack pun ingin mereka fokus ke 3 masalah, yaitu kejadian di Afghanistan, Hong Kong, dan juga insiden tewasnya seorang teknisi di sana. Nggak pakai banyak ngomong, Jack pun langsung mencari kerusakan di satelit tersebut. This is Mr. Jake Lawson. Oh, Jake Lawson? The Jake Lawson? Feel free to join me. Jack pun mulai mengecek satelit Afghanistan yaitu SR-22. Harusnya satelit itu bertugas mendinginkan udara, bukan sampai membuat beku. Anehnya, data satelit tersebut sudah terhapus karena kerusakan. Nah ini kayaknya ulahnya si Mahmud yang ngambil data satelit sebelumnya. Tapi nggak ada yang tahu lur. Jack pun meminta mereka mengecek 1270 satelit dari SR-22 satu persatu untuk menemukan kerusakan di datanya. Di lain tempat, Max dan Sarah yang mau berazalole diganggu telepon dari Koh Cheng Long. Aduh Mbak Sarah. Cheng pun menjelaskan jika ada keanehan karena dia tidak bisa mengakses satelit Dutch Boy Hong Kong. Begitu pula dengan Max yang aksesnya juga diblokir. Menurut Cheng, mereka hanya bisa diblokir oleh atasan dari Gedung Putih. Bisa jadi orang itu menutup-nutupi kerusakan sistem Dutch Boy karena suatu alasan. Masalahnya hal ini bisa mengakibatkan geostorm lur atau sebuah bencana mahadahsyat yang terjadi secara serentak di seluruh belahan bumi. Setelah telepon ditutup, Sarah pun mendapatkan perintah dari Pak Pres yang akan melakukan konferensi dadakan. Sedangkan di ruang kerja Cheng, tiba-tiba listriknya padam. Cheng pun langsung bersembunyi karena melihat sekelompok orang bersenjata tak dikenal yang mencari keberadaannya. Grab his laptop. Let's go. Keesokan harinya, diam-diam Max meminta bantuan bawahannya Dena yang jago komputer untuk mengecek alat canggihnya bernama Holoframe. Ternyata bener dong lur, Holoframe miliknya telah dihack orang tak dikenal dan memblokir aksesnya. Karena sepertinya kasus ini sangat menarik, Dena pun ingin ikut terlibat di dalamnya.
Di Dutch Boy, Jack dan UT mendapatkan video call dadakan dari Gedung Putih. Leonard mengingatkan Jack untuk mengerjakan tugasnya dengan baik dan selalu melaporkan apapun ke adiknya Max. Lalu saat mereka ngobrol berdua, Jack pun jengkel karena harus melapor ke adiknya dan itu artinya Max berbohong dengan janjinya sendiri. Max pun menjelaskan masalah yang terjadi dan dia tetap ingin semua yang dilakukan Jack harus atas persetujuan Max. We've been having issues down here accessing the Dutch Boy's SATCOM. May not be accidental. But if you ever authorize anything without my approval, then we are on the next shuttle home. Sesampainya satelit Hong Kong yang rusak dan mengakibatkan bencana, Jack, UT, dan para kru pun akan memeriksanya. Tapi ketika satelit akan diturunkan, tiba-tiba macet dan tidak merespon. Lalu yang terjadi? Watch out! Satelit pun rusak total dan otomatis data-data di dalamnya juga hilang. Dusiti pun teringat saat melihat video tewasnya Mahmud, di mana setiap bagian Dutch Boy memiliki panel dan ada drive di dalamnya yang menyimpan sebab terjadinya insiden. Bejonya lur, ada salah satu pecahan panel yang nyantol di satelit. Jack dan UT pun akhirnya keluar untuk mengambilnya. Karena Jack hafal banget struktur Dutch Boy, dengan mudahnya panel didapatkan. Tapi ketika mereka akan kembali ke satelit, tiba-tiba Eject the pack. Alhamdulillahnya Jack masih selamat ya kan. Dan ternyata Jack sudah mengambil drive-nya ketika tadi melepaskan panel. Karena hanya UT yang bisa dipercaya, Jack pun tidak mengatakannya ke tim yang lain. Karena bisa aja di antara mereka adalah orang yang tadi berniat membunuhnya. Setelah diperiksa, UT tidak menemukan error di perangkat itu, tapi Jack tetap menduga ada seseorang yang sengaja membunuh Mahmud. Begitu pula dengan pembajakan satelit di Hong Kong maupun Afghanistan. Berkali-kali Jack mencoba mencari tahu identitas oknum tersebut, tapi semua akses Jack selalu ditolak oleh sistem. Sampai akhirnya Jack teringat dengan ruang komunikasi virtual, di mana hanya orang-orang dengan akses level 3 ke atas yang bisa masuk ke dalamnya. Oh, ini berarti oknumnya pejabat pemerintah ya kan? Di bumi, Max yang baru pulang kerja bersama Sarah ditelepon Cheng melalui telepon umum di Washington DC biar nggak disadap ya kan. Cheng pun ingin bertemu dengan Max saat itu juga secara rahasia karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Max dan Sarah pun menunggunya di sebuah kafe, tapi ketika Cheng akan menyeberang jalan, tiba-tiba dia didorong oleh orang yang masuk ke kantornya tadi. Zebra? Enggak dong, Zeus dong, garing. Apakah maksud dari Zeus? Sabar, belum dijelasin di sini, lur. Setelah kejadian itu, Max pergi ke Gedung Putih karena ada video call mendadak dari kakaknya Jack. Bukannya memberikan informasi penting tentang errornya satelit, tapi Jack hanya ingin meminta maaf. Jack juga teringat perkataan ayah mereka saat dulu ngajak pergi mancing, bla 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 bla. Selesai dan video call pun dimatikan. Setelah itu Max langsung pergi menemui Dana karena ternyata Max menyadari perkataan kakaknya tadi adalah sebuah kode. Max mengetahui itu karena ayah mereka berdua nggak pernah sekalipun ngajak mancing. Dengan memenggal kata mengikuti nomor HP-nya Jack, mereka mendapatkan informasi bahwa sabotase Dutch Boy dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah dan memintanya untuk jangan pernah mempercayai siapapun. 9, 5, 5, 8, 7, 1 and go. So who came up with this encryption, a 12-year-old? No. Sabotage at the highest level of government. Trust no one. Setelah itu Max meminta Dana untuk mencari informasi terkait proyek Zeus seperti yang disebutkan almarhum Cheng tadi. Ketemulah lur datanya, tapi Dana nggak bisa mengakses dari komputernya karena harus memiliki izin masuk ke dalam log. Satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah siapa? Sarah tentunya. Lalu Max dan Dana pun langsung menemuinya. Awalnya Sarah menolak karena itu adalah tindakan kejahatan. Mana dia agen rahasia pula ya kan? Tapi setelah dirayu-rayu, ayolah yuk tolongin yuk, cantik kok. Nanti aku pijitin ya. Sarah pun akhirnya setuju. Sarah. Please. One time.
Jack dan Ute pun mengecek CCTV diam-diam untuk mengetahui apa yang dilakukan Mahmud sebelum kematiannya. Mereka pun akhirnya tahu jika Mahmud mengambil data dari satelit karena dia sadar ada sesuatu yang gak beres. Dan karena itulah seseorang membunuhnya agar penyebab insiden di Afghanistan tetap dirahasiakan. Mereka pun pergi ke loker Mahmud untuk mendapatkan holoframe-nya, tapi ternyata lokernya kosong. Tiba-tiba muncullah Ducete yang mengacungkan senjata karena mencurigai gelagat mereka berdua. Merasa Ducete bukanlah oknum di satelit itu, Jack pun memberitahu apa yang telah terjadi. Ducete yang melihat Mahmud menaruh barang di dalam loker menunjukkan di mana loker sebenarnya. Setelah holoframe ditemukan dan diperiksa, ternyata semua data di satelit terkena virus dan itu berasal dari komputer yang ada di dalam satelit. Itu artinya juga ada oknum di dalam satelit tersebut. Because they were planted. Mahmoud found the virus, got killed before he could tell anyone. Berkat akses dari Sarah, Dana pun berhasil membuka proyek Zeus yang ternyata itu adalah simulasi bencana alam serentak di bumi atau geostorm. Max pun beranggapan ada seorang oknum yang sengaja menggunakan Dutch Boy sebagai sebuah senjata, lalu menutupi jejaknya dengan cara berkonspirasi seolah-olah ini adalah kerusakan sistem. Max pun langsung gercep memberitahu Jack apa yang sudah dia temukan. Jack bilang jika hanya ada satu cara menyelesaikan ini semua, yaitu menonaktifkan Dutch Boy sementara waktu, lalu merestart ulang agar virusnya hilang dan kembali ke mode aman. Masalahnya ini bukan sekedar mencet tombol, cetit ke restart udah, nggak gitu lur. Tapi mereka butuh kode unik dari Presiden Palma untuk menghentikan prosesnya. Karena itulah Jack mencurigai bahwa Palma lah dalang dibalik semua ini. Dengan adanya bencana besar, kru satelitlah yang akan disalahkan dan Dutch Boy tidak jadi diserahkan ke Komite Pengawasan Internasional 2 minggu lagi. Setelah itu, Palma pun akan memiliki Dutch Boy sepenuhnya. Ini teorinya Jack ya lur. Di lain tempat, Presiden Palma beserta pejabat lainnya mau OTW ke Orlando buat kampanye pemilu. Tentunya Sarah sebagai agen rahasia mengikuti kemanapun Presiden pergi ya kan. Sampai akhirnya dia melihat Max dan mendatanginya. Max pun menjelaskan apa yang terjadi dan meminta bantuan Sarah untuk mencuri kode unik penghentian proses Dutch Boy yang ada di holoframe milik Presiden Palma. Sarah pun punya ide agar Max mencolong kode itu saat Palma sedang mandi dan tidak ada orang di sekitarnya, sedangkan Sarah akan menjaganya. Di stasiun luar angkasa, tiba-tiba terjadi kerusakan sistem dan satelit komunikasinya juga mati. Kerusakan yang sangat kritis ini membuat stasiun pusat tidak bisa mengendalikan satelit-satelit di berbagai negara dan mengakibatkan terjadinya bencana alam. We have nearly 200 satellites reporting malfunctions, most of them nearing critical. 1,000 storm warnings issued around the world. Hujan es terjadi di Tokyo, sementara di Brazil cuaca tiba-tiba membeku. Dalam kepanikan massal, Jack pun punya ide untuk secepatnya mengirimkan satelit-satelit pengganti agar bisa menabrak satelit-satelit yang rusak, yang otomatis akan menghentikan bencananya. Where she goes? Satellite replacement for Rio on its way. Ingat itu baru satu lur, masih banyak satelit yang harus ditabrak. Dan tiba-tiba muncul peringatan akan terjadinya geostorm dalam 1,5 jam lagi. Saat terjadi kekacauan, Pak Pres Palma malah asyik ke kampanye di Orlando. Max yang juga ada di sana melihat berita yang menyiarkan bencana tadi. Dan saat dicek kemungkinan lokasi bencana berikutnya, salah satunya adalah di Orlando, juga geostorm yang akan mulai sebentar lagi. Max pun terpaksa membicarakannya ke Leonard bahwa akan terjadi geostorm 1,5 jam lagi dan meminta bantuannya mendapatkan kode penghentian milik Presiden. Max juga mengatakan jika kemungkinan Presidenlah dalang dibalik semua kejadian ini. Mendengar penjelasannya yang masuk akal, Leonard pun bilang jika untuk mendapatkan kodenya tidak semudah itu. Karena kode uniknya adalah 10 sidik jari dan kedua retinanya Presiden. Sementara itu, kekacauan Dutch Boy semakin menjadi karena stasiun tiba-tiba akan meledakkan diri secara otomatis dan itu artinya mereka akan kehilangan kontrol ke semua satelit di seluruh dunia. Anehnya sistem otomatis tersebut tidak bisa dimatikan. Jack pun akhirnya sadar jika satu-satunya yang bisa menonaktifkan perintah hanyalah Duncan, tapi kok dia nggak ada di sana ya kan? Satelit luar angkasa pun mulai hancur bagian demi bagian. Lalu Jack memerintahkan semua kru untuk evakuasi, sedangkan dia akan mencari keberadaan Duncan. Ketemulah akhirnya dan langsung disikat. Jack bilang jika hanya Duncan lah yang bisa menaruh virus dan mengunci aksesnya. Duncan yang terpojok pun akhirnya mengambil pistol dan menodongkannya. Usut punya usut, Duncan melakukan ini karena gajinya yang dibawa UMR, makanya dia menerima job kriminal ini dari oknum pemerintahan dan dia juga tidak peduli jika buminya hancur. Jack pun langsung menyerang dan pistol nggak sengaja menembak kaca di ruangan itu. Karena tahu kaca akan pecah, Jack pun kabur ke ruangan sebelah dan menutup pintunya.
Ketika Leonard akan membawa Max ke ruang tunggu presiden, tiba-tiba dia menanyakan apakah Cheng mengetahui fakta-fakta lain tentang proyek Zeus. Loh, kok Leonard bisa tahu Cheng yang ngasih info ya kan? Dan tiba-tiba ternyata selama ini Leonard lah dalangnya. Dia meminta bantuan bawahannya untuk membunuh Cheng, juga Duncan sebagai orang dalamnya di satelit. Max pun langsung kabur dan menemui Sarah untuk menjelaskan apa yang barusan terjadi jika Leonard berencana membunuh presiden dan semua calon-calon penggantinya, agar dia yang akan diangkat menjadi presiden selanjutnya untuk menguasai Dutch Boy. Maka dari itu, Max meminta bantuan Sarah untuk menyelamatkan Presiden Palma dengan satu-satunya cara, yaitu menculiknya, agar bisa mendapatkan kode penghentiannya. Ini lo emang terbaik mantanku, love you Mbak Sarah. Gunman spotted. POTUS is compromising. You two, clear the emergency exit now! You need to come with me. Di tengah kacaunya badai, Leonard ingin anak buahnya mencari Palma dan menahannya tetap di Orlando agar tewas terkena badai, atau mentok-mentok ya mereka sendiri yang harus membunuhnya. Dalam perjalanan kabur ke lokasi yang aman, Max menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ke Presiden Palma. Dan tak lama kemudian tempat kampanye pun hancur terkena badai petir. Untung aja Palma udah diselamatin ya kan. Di tengah badai petir, mereka pun terus kabur dari tembakan anak buah Leonard. Jalanan dan bangunan hancur, mobil-mobil berjatuhan, tapi Sarah masih bisa menghindar. Sampai akhirnya dengan kerennya Sarah berhasil mengatasi semua musuh dengan sangat mudahnya. Loop you 2 kali. Alright, it's saying we're back in the clear with the 4 mates to 91. Di Dutch Boy, para kru sedang mengevakuasikan diri dan Geostorm akan terjadi 55 menit lagi. Sekarang giliran Mumbai, India yang dilanda badai tornado pasir, sedangkan Moskow, Rusia meleleh terkena laser panas. Seluruh kru berhasil masuk pesawat evakuasi, tapi Jack memutuskan untuk tetap tinggal karena harus menunggu kode dari Max dan dia yang akan menjalankan programnya. Jack pun membutuhkan holoframe milik UT dan akan dimasukkan secara manual ke komputer utama. Setelah itu UT pun diminta segera pergi dan mereka berdua akhirnya berpisah. Leonard pun berhasil keluar dari badai dan menurut pelacak lokasinya, Presiden lagi OTW ke arah mereka. Sampai akhirnya mobil listrik Max terlihat dan langsung ditembak dengan rocket launcher. Tapi ternyata mampus. Polisi pun langsung datang dan menangkap Leonard. Tapi sebelum dibawa, Leonard mengatakan jika dia ingin mengembalikan kejayaan Amerika seperti di tahun 1945 dengan membunuh lawan-lawannya di berbagai negara menggunakan Dutch Boy. Loh, kakean cangkem, langsung disikat sama Max ya kan? Get him out of here. That's my fiance. Bencana yang terjadi di seluruh dunia semakin parah. Salah satunya adalah Arab yang tersapu tsunami raksasa. Presiden pun berhasil dibawa Max dan Sarah ke pusat angkasa di Kennedy dan terlihat Geostorm yang akan terjadi 10 menit lagi. Karena tahu Jack masih menunggu di Dutch Boy, Max dan Presiden pun langsung memvideo call-nya. Jack pun menanyakan kabar putrinya yang ternyata di Atlanta masih aman dari bencana. Lalu Presiden Palma pun akhirnya mentransfer kode uniknya ke holoframe milik UT. Mr. Lawson, we thank you for your sacrifice. Ternyata kode unik tersebut hanya bisa menghentikan Geostorm, sedangkan peledakan diri Dutch Boy akan tetap terjadi 8 menit lagi. Itu artinya Jack pasti akan mati di sana. Jack pun meminta maaf kepada Max karena dia tidak pernah menjadi kakak yang baik. Jack juga minta tolong kepada Max untuk menjaga putrinya Hannah. Can you forgive me? It's all my fault. I'm the one who put you up there. Hey, it's okay. Wanting to go. It was my choice. Look after my little girl. You're a good man, Jake. I'll see you, kiddo. 6 menit lagi Dutch Boy akan meledak. Jack pun langsung berusaha pergi ke ruang kontrol di tengah kacaunya kehancuran satelit. Terlihat Hannah dan ibunya yang sedang menonton berita peledakan di Dutch Boy. Tapi Hannah percaya ayahnya pasti akan selamat. He's coming back. He promised me.
Di menit-menit terakhir menuju badai bumi, beberapa satelit Dutch Boy menghancurkan negara-negara dengan laser panas. Karena kondisi Dutch Boy sudah semakin rusak, Jake pun harus menggunakan baju astronotnya. Sampai akhirnya dia berada di depan pintu ruang kontrol utama. Tapi kode pintu di-input berkali-kali selalu salah dong. Gimana coba? Lalu tiba-tiba, Need a hand? Told you, I live here. ternyata UT ikut mengorbankan nyawanya. Sesampainya di dalam, Jake mulai mengupload kode unik presiden ke dalam sistem Dutch Boy. Satelit pun mati sedikit demi sedikit, tapi Jake harus menunggu semua satelit mati agar dia bisa merestart ulang secara manual untuk membersihkan virusnya. Tepat di detik-detik terakhir, Jake pun berhasil mematikan dan merestart Dutch Boy. Rebooting. The net is back up. The virus is gone. Geostorm pun berhasil dihentikan, tapi peledakan diri Dutch Boy sudah dimulai. Jake dan UT pun sudah pasrah dengan kematian mereka, tapi ternyata Tuhan masih membantu karena Jake melihat sebuah satelit yang masih utuh. Dengan melewati banyak puing-puing besar di angkasa, mereka berdua pun sampai di satelit tersebut dan harus cepat-cepat kabur sebelum ledakan yang terakhir. Tapi Have lost the space station. A tragic ending for the two heroes still aboard. Picking up exhaust flares in a mayday pattern. ternyata mereka berdua masih bisa selamat dan Jake sengaja mengedipkan cahaya sebagai tanda meminta pertolongan, berharap ada yang bisa melihatnya. Untungnya pesawat tim Jake masih ada di dekat sana dan menyadari sinar tersebut. Mereka pun akhirnya diselamatkan dan dibawa pulang ke bumi. Di saat yang sama, bencana di seluruh dunia juga sudah berhenti. Sungguh sebuah keajaiban, semua kru berhasil pulang dengan selamat. Jake pun disambut hangat oleh Max, Sarah, dan juga Presiden Palma. Well done, both of you. 6 bulan kemudian, Jake meng-quality time mancing bersama Max dan Hannah. Karena seminggu lagi, Jake akan kembali ke Dutch Boy yang baru. Di akhir film, semua satelit berada di bawah naungan NASA. Sedangkan Dutch Boy yang baru menjadi milik dunia. One planet, one people. Belongs to all of us now. One planet, one people. Buyar, pengendali cuaca pakai alat, Indonesia dong pakai pawang. Sebuah pesan moral yang sangat mendalam bahwa bumi sudah rusak karena ulah manusia sendiri, lur. Dan satu-satunya cara menyelamatkannya yaitu gotong royong sesama manusia untuk memperbaiki bumi kita tercinta sedikit demi sedikit. Emang mau cucu ente tiba-tiba pindah ke Mars? Mending juga pindahin status ente ke KUA. Ya.